Oke, teman-teman dog lover semua, apa kabar kalian di sana? Ya, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara menyangga telinga anjing yang telah melakukan ear crop. Setelah melakukan ear crop, di dalam video ini contohnya adalah Doberman. Kebetulan ada Doberman yang telah selesai dikupir, lukanya sudah sembuh, jahitannya sudah dilepas. Nah, di sini saya mau memberikan tutorial untuk menyangga telinga Doberman. Jadi dalam video ini bisa dilihat, pertama kita harus membersihkan dulu bagian dalam dari telinganya anjing, karena biasanya di bagian dalam telinganya itu secara alami ada lemak dari dalam telinga. Nah, lemak itu biasa menyebabkan perekat jadi plester atau perekat jadi susah menempel di telinga anjing. Jadi harus kita bersihkan dulu. Dalam video ini saya menggunakan cairan pembersih kaca, bisa pakai merek apa saja bisa. Oke, di sini dalam contoh ini saya menggunakan sedotan yang diameternya agak besar. Biasanya dipakai untuk sedotan minuman boba atau bubble. Nah, di ujung dari sedotan itu saya menggunakan kasa steril yang diplester. Jadi bisa dilihat bagian ujung dari sedotan itu ada padnya, ada bantalannya yang terbuat dari kasa steril yang diplester. Nah, pada bat dari ujung sedotan itu, di kasanya boleh kita berikan seperti salep antibiotik kayak oxytetra atau bacitracin polymyxin atau gentamicin, boleh untuk mengurangi resiko infeksi kalau telinganya bagian dalam lecet. Tapi kalau kita yakin bahwa padnya itu cukup lembut, tidak kasar, tidak akan menimbulkan lecet, ya tidak perlu memberikan salep. Tapi tidak ada salahnya kalau diberikan juga. Nah, di sini ya ini mulai diplester. Di contoh ini saya menggunakan plester dengan lebar 5 cm yang saya belah dua. Jadi plester yang lebarnya 5 cm saya belah dua, dirobek belah dua. Nah, pada saat kita menempelkan lilitan dari perban itu, usahakan kencang tapi jangan terlalu kencang. Karena kalau terlalu kencang, aliran darah bisa terhenti atau bisa terhambat di bagian yang kita plester. Nah, kalau aliran darahnya tidak naik sampai ke bagian ujung dari telinganya, bagian yang tidak kena aliran darah itu bisa mati jaringannya atau nekrosis, lalu mati dan membusuk jaringannya. Jadi plesternya harus merekat dengan baik, tapi jangan dililit terlalu kencang. Jadi kencang tapi jangan terlalu, supaya tetap ada aliran darah yang naik sampai ke seluruh bagian kuping telinganya. Oke. Nah, ini bagian telinga sebelahnya lagi dibikin dengan cara yang sama. Dimasukkan sampai ke dasar dudukan telinganya. Usahakan padnya agak tebal, jangan terlalu tipis kasanya. Nah, plesternya juga jangan dipotong terlalu pendek, agak panjang biar bisa dililit sempurna. Oke. Ya, ini dililit. Posisi lilitnya juga mungkin bisa dilihat. Jadi plesternya itu ditempel dari arah sedotan ke arah depan telinga, lalu dililit. Jadi dari bagian depan diputar ke belakang, dari belakang kembali
kuping telinganya membungkus sedotan. Sisi atasnya pun begitu, sisi atasnya juga direkatkan dengan baik, jangan terlalu kencang. Kalau seandainya masih ada bagian yang luka dari bekas eardrop atau bekas kupirnya belum sembuh betul, bagian itu sebaiknya jangan ditutupi dengan plester. Jadi bisa tetap disangga, tapi bagian yang masih ada luka terbukanya jangan ditutup dengan plester. Tujuannya supaya setiap hari bisa dioleskan salep antibiotik di bagian lukanya. Nah, ini di ujung telinganya kita potong kelebihan sedotannya, tapi hati-hati jangan sampai tergunting telinganya. Nah, di ujung telinganya itu kita lihat ini karena lukanya baru sembuh, jadi ujung telinganya kelihatan agak membengkok di ujung, agak melengkung di ujung. Nah, telinga yang melengkung itu kita rekatkan juga dengan plester, ditempelkan ke arah sedotan supaya posisinya jadi lurus. Jadi dia tidak dibiarkan melengkung begitu saja, supaya nanti pada saat sembuhnya juga bentuk telinganya juga jadi bagus. Nah, ini direkatkan antara telinga kiri dengan kanan, tujuannya supaya tegaknya simetris dan juga supaya antara telinga kiri dengan telinga kanan saling menopang, jadi dua-duanya tidak mudah terlepas, terutama pada saat anjingnya kalau merasa tidak nyaman, dia akan garuk-garuk. Kalau saling direkatkan antara kiri dengan kanan, sanggahannya itu tidak mudah terlepas. Ya, untuk telinga anjing yang dikupir bukan cuma Doberman saja ya, saya sering lihat juga di Great Dane juga yang bentuk kupirannya panjang. Kalau seperti Pitbull kan biasa telinganya dikupir pendek, tapi kalau Doberman atau Great Dane biasanya dikupir telinganya agak panjang. Dogo Argentino juga begitu. Oke, di sini prosesnya sudah selesai. Nah, untuk proses penggantian penyangga telinga ini biasanya 3 sampai 5 hari. Sekalian dibersihkan kembali supaya tidak infeksi.